Sekitar 2 abad sebelum Masehi hingga awal abad ke-5, Spanyol berada di bawah Imperium Romawi. Sejak tahun 406 Masehi, Spanyol dikuasai oleh bangsa Vandal, yaitu bangsa yang berimigrasi dari negeri asal mereka, suatu daerah yang terletak di antara Sungai Oder dan Vistula. Penguasa daerah ini mendirikan kerajaan di provinsi wilayah Carthage. Kekuasaan Vandal ini kemudian diambil alih oleh orang-orang Gotik. Tak lama kemudian, dinasti Merovingian dari kerajaan Frank merebutnya dari orang-orang Gotik. Maka didirikanlah kerajaan Visigoth yang dikenal dengan Vandalusia. Dan setelah kedatangan orang-orang Islam pada tahun 92 Hijriah atau 711 Masehi, sebutan Vandalusia diubah menjadi Andalusia atau Al-Andalus. Kehadiran orang-orang Islam di Spanyol merupakan awal munculnya Islam di benua Eropa, karena Spanyol merupakan pintu gerbang bagi benua tersebut. Sebagaimana diinformasikan dalam buku-buku sejarah, ekspansi Islam ke wilayah barat terjadi pada masa kekhalifahan Bani Umayyah dengan khalifah atau pemimpin Al-Walid bin Abdul Malik. Kemunculan Islam di Spanyol terjadi di zaman Bani Umayyah. Pada masa pemerintahan Al-Walid ibnu Abdul Al-Malik, Musa ibnu Nushair diangkat sebagai amir untuk wilayah Afrika Utara dan Barat yang berkedudukan di Qairawan. Pada saat itu, Musa ibnu Nushair menerima delegasi yang datang dari kota Ceuta yang terdiri dari Pangeran Julian dan keluarga Raja Witiza yang memerintah Spanyol. Maksud kedatangan mereka ke Qairawan adalah untuk meminta bantuan Amir Musa ibnu Nushair guna menyerang dan menjatuhkan Raja Visigoth di Spanyol bernama Roderick yang berkedudukan di Toledo. Setelah memperoleh persetujuan Khalifah Al-Walid di Damaskus, Musa berangkat bersama pasukannya menyelusuri pesisir Afrika bagian utara hingga bagian barat untuk menyeberang ke daratan Eropa. Untuk memasuki daerah Eropa itu, Panglima Tariq Ibnu Ziyad ditunjuk sebagai pemimpin pasukan dengan membawa 12.000 personil, dan yang bertindak sebagai petunjuk jalan adalah Pangeran Julian dan keluarga Raja Witiza. Tariq bersama pasukannya menyeberang selatan yang terletak antara Maroko dan benua Eropa dan mendarat di suatu tempat yang kemudian dikenal dengan nama Gibraltar, Jabal Tariq. Kedatangan pasukan Islam itu terdengar oleh Raja Roderick melalui para saudagar yang menyaksikannya. Maka Raja Roderick mempersiapkan bala tentaranya untuk menghadapi pasukan Tariq pada tanggal 19 Juli 711 Masehi. Kedua pasukan bertemu di tepi sungai Rio Barbate, sehingga terjadilah pertempuran yang sengit. Pasukan Roderick terdesak dan dapat dikalahkan. Bahkan Roderick sendiri tewas tenggelam di Rio Barbate ketika hendak melarikan diri. Kesuksesan di Rio Barbate mendorong semangat pasukan Muslim untuk terus bergerak memasuki wilayah-wilayah kekuasaan Visigoth lainnya. Mula-mula bergerak ke Toledo dengan melewati dan menguasainya, terlebih dahulu kota-kota Malaga, Elvira, Murcia, dan Cordova. Kemudian Tariq terus bergerak hingga ke bagian barat semenanjung Iberia. Tariq mendapatkan dukungan penduduk taklukannya untuk menaklukkan wilayah-wilayah lainnya. Mendengar kesuksesan yang dicapai oleh Tariq ibnu Ziyad, maka Amir Musa ibnu Nushair pada tahun 712 berangkat menuju Spanyol. Ia bersama pasukannya sebanyak 18.000 personil yang kebanyakan dari suku-suku Arab. Dengan menempuh jalur yang tidak dilewati oleh pasukan Tariq, ia mampu menaklukkan Sidonia, Carmona, dan berhasil memasuki Sevilla, Huelva, dan akhirnya mengikuti arah sungai sampai ia bersama pasukannya ke kota Merido.
dan ke kota kecil-kecil lainnya. Kemudian ia dapat bertemu dan bergabung dengan pasukan Torik di Toledo pada bulan Juli 713 Masehi. Kemenangan yang telah dicapai di Spanyol mengukir sejarah baru Islam di Eropa, karena Spanyol merupakan pintu gerbang masuk ke Eropa untuk selanjutnya dapat menyampaikan dakwah Islamiyah ke seluruh benua Eropa dengan mudah. Penaklukan yang dilakukan oleh Tariq Ibnu Ziyad inilah merupakan asal-usul Islam di Spanyol. Islam berhasil menguasai seluruh Spanyol dan membangun peradaban yang maju di sana. Islam berkuasa di Spanyol selama ratusan tahun. Dalam kurun waktu yang sangat lama tersebut, berbagai kemajuan berhasil dicapai, baik dalam bidang ilmu pengetahuan maupun arsitektur bangunan. Banyak ilmuwan dan para penemu yang muncul di Andalusia pada masa kepemimpinan Islam. Salah satu dari sekian banyak penemu yang terkenal adalah Ibnu Sina atau Avicenna, tokoh populer di abad 12 di bidang kedokteran. Lalu ada Al-Zahrawi yang merupakan penemu teknik pembedahan manusia. Beliau juga menulis ensiklopedia tentang pembedahan yang sampai saat ini dijadikan acuan di universitas di barat. Selain itu, ada Abbas bin Firnas yang menemukan alat transportasi penerbangan, Az-Zarqali yang memperkenalkan astrolabe untuk mengukur sebuah bintang dari horizon bumi. Ada Ibrahim bin Yahya yang mampu menentukan kapan munculnya gerhana dan berapa lamanya, serta ia menciptakan teropong modern yang mampu mengukur jarak antara tata surya dan bintang-bintang. Namun, setelah sistem kekhalifahan diganti dengan pemerintahan permanen, kejayaan Islam mulai terlihat retak. Pergantian sistem pemerintahan ini terjadi karena khalifah yang diangkat masih kecil, berumur 12 tahun. Wali pertama adalah Muhammad bin Amir yang bergelar Al-Mahsyur, seorang ambisius dan licik yang menghabisi semua teman seperjuangannya. Perdana Menteri Al-Musyafi, Panglima Ghalib, dan orang-orang Slaves yang setia dengan khalifah dibantainya, sampai masyarakat Andalus tidak mengenali lagi dan lupa kepada khalifah yang sesungguhnya. Selama 55 tahun masa perwalian dan kekacauan politik, kultur dan pengetahuan tidak banyak mengalami kemajuan. Bahkan selebihnya tambah menyempit dan terbelenggu. Semuanya berakhir dengan pembunuhan karena terjadinya pertumpahan darah, bencana kemanusiaan, dan peradaban pun tidak bisa dihindari. Pembunuhan, pencurian, pembakaran istana dan benteng Cordova, dan jatuhnya kota-kota ke tangan tentara Kristen, baik melalui perebutan maupun penyerahan sukarela. Ketidakpastian politik di Andalus selama masa ini menghancurkan semua sektor kehidupan, industri, perdagangan, pertanian, bahkan kelaparan, pencekik wajah, penyakit menular, dan bencana merajalela. Rakyat kehilangan raut muka dan jati diri yang hidup dalam gelombang kegetiran dan kepahitan. Rakyat ditikam, cekam, rasa ketakutan, dan tentunya kondisi ini mempengaruhi perkembangan sastra kala itu. Sampai dalam 2 periode ini, sastra mengalami kemunduran dan stagnasi. Apalagi kalau dilihat dari menurunnya produktivitas karya sastra dan penyempitannya tema-tema yang dibicarakan. Ada 2 fenomena menarik dalam masa ini, yaitu matinya ilmu filsafat yang berkembang pesat pada masa Khalifah Al-Hakam Al-Muntasir dan berkembang pesatnya studi bahasa Arab. Terkuburnya filsafat lebih disebabkan intervensi pemerintah yang sering melakukan perang melawan filsafat dengan tujuan mengambil hati rakyat dan dukungan fuqaha. Pada masa ini terjadilah pembakaran buku-buku filsafat, mantik, dan kosmografi secara besar-besaran, termasuk pembakaran perpustakaan Al-Hakam Al-Muntasir yang banyak menyimpan buku-buku tersebut. Bukan itu saja, para filosof dan ilmuwan pun dikejar-kejar dan dipenjarakan. Hal sama menimpa para pegawai perpustakaan dan yang lainnya. Suasana ini memasung kebebasan ekspresi pemikiran
dan membuat takut masyarakat untuk belajar dan bersinggungan dengan ilmu-ilmu filsafat. Logika dan pengetahuan jadi mandek, filsafat jadi mati, dan filosof ke dunia timur untuk menghindari siksaan dan demi mendapatkan kebebasan berpikirnya. Kepedihan tragedi ini bisa dibaca dari kegenitiran puisi yang dibuat salah satu penyair Andalus. Tangislah Cordova, kota nan indah yang lebur, peradaban yang telah terkubur, kesejahteraan telah lenyap terkikis, dan semuanya kini sirna. Adapun perkembangan studi bahasa Arab tidaklah murni demi kemajuan keilmuan, tapi hanya keinginan untuk bersaing dengan ahli bahasa Arab dari timur, seperti Munzir bin Sa'id ingin mengalahkan Abu Ali Al-Qali, seniman Yahya Al-Ghazali mengalahkan Zaryab. Mereka beranggapan bahwa dengan mengalahkan sastrawan dan ahli linguistik dari timur, berarti kemenangan sastra Andalus atas sastra timur. Sastra filsafat yang berkembang pada masa Al-Hakam Al-Mustasir menjadi mati sepenuhnya karena pemerintah yang menyatakan perang terhadapnya. Di samping terjadinya stagnasi pemikiran kala itu, tidak adanya karya sastra yang membicarakan perkembangan keilmuan yang menunjukkan kematiannya. Berbeda dengan karya sastra masa Al-Hakam yang banyak menyinggung masalah filsafat, astronomi, ilmu logika, kedokteran, dan sebagainya. Seperti puisi Ibnu Abdi Rabbih kepada astronom Abu Ubaidah berikut. Bumi yang bulat menjadi titik tengah alam, dikurung langit dari atas dan bawah. Dalam masa ini, tidak kita dapatkan kembali karya sastra yang membanggakan keagungan dan kekuatan khilafah Andalus seperti pada masa keemasannya. Munzir bin Sa'id pernah menuturkan kedatangan utusan Romawi kepada Abdurrahman al-Nasir untuk menghindari serangannya dalam puisi berikut. Manusia berbondong mengetuk pintunya, semua berharap dan berangan terhadapnya. Utusan Romawi di tengah halaman istananya, karena ketakutan akan kekuatan dan serangannya. Engkau adalah harapan semua manusia, kekuasai timur dan barat, dari ujung Konstantinopel sampai daratan Babel. Di antara tema yang digemari adalah Al-Mujun atau tingkah laku yang hina. Sebagai contoh bisa kita simak dialog antara Abdul Malik bin Syahid dengan Al-Mansur mengenai budak-budak wanita tawanan perang. Abdul Malik berkata, "Meskipun tua, aku tetaplah muda. Kulindungi engkau dari segala bencana dengan diriku. Buatlah aku berterima kasih atas kebaikanmu dan kirimkan wanita tawanan tercantik buatku." Al-Mansur pun mengirim hadiah yang diminta dengan berkata, "Telah kukirim 3 perawan yang putihnya laksana matahari siang. Bersiaplah dan bersungguhlah, karena engkau tua bangka di ujung sore meninggalkan siang. Semoga Allah menjagamu dari keletihan mencumbunya." Kekuatan khilafah Islam di Andalus menjadikan mereka sering dimintai bantuan raja-raja Kristen Spanyol yang sedang bertikai. Raja Ordono yang kalah perang melawan Raja Sancho mendatangi Khalifah Al-Mustasir guna memohon bala bantuan untuk mengembalikan kekuasaannya. Abdul Malik bin Sa'id menuturkan hal ini bait di atas untuk mengkritik orang-orang Bani Umayyah karena mereka hanya sebagai bulan-bulanan dan perebutan antara orang-orang barbar dan Kristen Spanyol. Kadang kritik tersebut memakai bahasa yang lugas dan terang-terangan, seperti peringatan keras akan bahaya situasi yang tergambar dalam penggalan berikut. Waktunya tiba telah dekat, kehancuran sudah di ambang pintu. Semua kekhawatiranmu telah datang, dan raja pun tak berdaya. Dalam genggaman dan kekuasaan sang ibu suri. Sejak masa Tawaif, kekuatan Islam di selatan Spanyol semakin melemah, sementara kekuatan Kristen di utara Spanyol semakin solid dan besar. Tidak heran jika dalam peperangan yang terjadi setelah itu, kerajaan Islam pun selalu kalah dan banyak sekali kota-kota yang jatuh ke tangan mereka. Kesedihan dengan jatuhnya kota-kota Andalus menimbulkan kreasi-kreasi elegi sebagai ekspresi kesedihan sekaligus penyadaran masyarakat agar bersatu merebut kembali harta mereka. Contoh terdapat dalam 72 bait puisi
yang dilantunkan oleh Al-Jundi Al-Majhul dalam Elegi Toledo dengan menganggap kejatuhan Islam di Spanyol sebagai bencana yang disebabkan karena dosa dan maksiat orang Islam sendiri, sebagaimana firman Allah, "Dan kamu tidak akan terkena musibah kecuali karena perbuatanmu." Dia pun berkata, "Kita adalah manusia-manusia yang layak mendapatkan balasan karena kefasikan besar dan maksiat jangak yang mengalir deras dalam darah kita." Berbeda dengan elegi sastra Timur yang mementingkan keindahan struktur bahasa saja tanpa didasari dengan emosi dan refleksi yang nyata, elegi Andalus cenderung mudah dan tidak berbelit-belit. Namun secara estetik masih didasari dengan fantasi dan ilustrasi yang jujur yang mengekspresikan apa adanya. Sebagaimana yang pernah dikatakan Umar bin Khattab bahwa puisi bukan hanya sebagai poetical work, tapi merupakan data dan dokumentasi sejarah manusia yang bisa ditelusuri kebenaran peristiwa-peristiwa yang dikandungnya. Maka melihat realitas sejarah Andalus harus juga melihat karya-karya puisi yang timbul sepanjang sejarahnya. Meskipun tulisan ini kurang menggambarkan timbul tenggelamnya sastra Andalus, tapi bisa dipakai untuk sekedar melihat kegetiran sejarah Islam di Andalusia akibat ulah pemeluknya sendiri. Selain karya sastra berupa puisi, masa Imperium Islam di Spanyol juga meninggalkan bangunan-bangunan bersejarah yang luar biasa, yaitu The Alhambra Palace, Granada. Berlatar belakang Gunung Sierra Nevada, The Alhambra Palace atau Istana Alhambra awalnya merupakan bagian dari reruntuhan benteng Romawi. Ketika bangsa Moor masuk dan Granada di bawah kekuasaan kerajaan Islam, tempat ini kemudian diperbaiki dan kembali difungsikan sebagai benteng pertahanan sejak tahun 889 Masehi. Pada pertengahan abad ke-13, di bawah pemerintahan Sultan Muhammad I, benteng ini dibangun kembali dan fungsinya berubah menjadi istana besar yang kemudian dikenal dengan nama The Alhambra atau Kastil Merah. Ketika kerajaan berada di bawah gempuran kerajaan Kristen, The Alhambra kembali difungsikan sebagai benteng kerajaan sebelum akhirnya takluk dalam kekuasaan Ferdinand dan Isabella dari Los Reyes Katolikos. Mengunjungi Alhambra, kamu bukan hanya akan kembali mengunjungi pusat peradaban Islam lewat sejarah, namun juga menyaksikan indahnya kota Granada dari ketinggian. Bangunan yang kedua yaitu Medina Az-Zahra. Madinat Az-Zahra atau kota yang bersinar adalah sisa-sisa benteng kota yang dibangun pada tahun 936 oleh Abdurrahman III. Sayangnya, karena perang saudara pada tahun 1010, benteng ini hancur berantakan dan kemudian hilang dari peradaban sebelum digali kembali pada tahun 1900. Jika kamu berkunjung ke sini, kamu mungkin hanya akan menemukan 10% dari benteng asli, tapi setidaknya kamu masih bisa melihat gambaran benteng besar kerajaan Islam di masa lalu. Bangunan yang keempat yaitu Royal Alcazar of Seville. Istana Alcazar adalah istana yang dibangun untuk Raja Peter dari Castile. Uniknya, meski merupakan istana untuk kerajaan Kristen, arsitektur istana Alcazar ini justru sangat kental dengan nuansa Islamnya khas bangsa Moor. Penyebabnya tidak lain karena keterlibatan para pengrajin yang juga ikut membangun interior istana Alhambra di Granada. Hingga saat ini, istana Alcazar masih digunakan sebagai rumah resmi keluarga kerajaan ketika raja sedang berada di Seville, yang membuatnya menjadi istana kerajaan tertua yang masih digunakan. Selanjutnya, bangunan yang keenam adalah La Madraza Granada. Granada dulu dikenal bukan hanya karena kemajuan ekonomi atau karena hubungan yang harmonis di antara pemeluk agama Islam, Kristen dan Yahudi, melainkan juga karena kemajuan pendidikan dan teknologi yang mereka miliki. Granada adalah pusat ilmu pengetahuan dan penemuan-penemuan penting. Kerajaan sangat mendukung penting pendidikan, bahkan mendirikan banyak tempat belajar. Salah satunya adalah La Madraza. Di bawah kepemimpinan Raja Nasrid Yusuf I, La Madraza yang dibangun pada tahun 1349 difungsikan sebagai masjid sekaligus sekolah yang mengajarkan ilmu astronomi, geometri, kedokteran, teologi, matematika, dan logika.
Spanyol sekarang mungkin bukan lagi Spanyol yang kental dengan Islam seperti dulu, tapi itu tidak membuat kita kehilangan segalanya. Masih ada banyak peninggalan yang bisa kita pelajari lewat peninggalan-peninggalan yang ada.